Di tengah kemegahan Jakarta yang kini dipenuhi gedung pencakar langit dan jalanan yang tak pernah sepi, ada sebuah tempat yang seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Tempat itu adalah Museum Fathahillah yang berdiri megah di kawasan Kota Tua Jakarta, menyimpan kisah panjang perjalanan sejarah ibu kota dari zaman kolonial hingga kini. Bangunan tua dengan dinding tebal, jendela tinggi dan atap merah itu bukan sekadar museum. Ia adalah saksi bisu perubahan besar yang pernah terjadi di tanah Batavia, nama lama Jakarta, sejak abad ke-17. Setiap batu yang tersusun di dindingnya seolah berbicara tentang masa lalu, tentang kekuasaan kolonial, tentang perjuangan rakyat, dan tentang kebangkitan sebuah bangsa. Pada masa itu, bangunan ini dikenal sebagai Stadhuis van Batavia, atau Balai Kota Batavia. Disinilah para pejabat Belanda memimpin jalannya pemerintahan Hindia Belanda. Tempat ini menjadi pusat segala kebijakan, sekaligus menjadi lambang kekuasaan kolonial di wilayah Nusantara bagian barat. Namun kini suasananya jauh berbeda. Lonceng tua yang dahulu berdentang menandai jam kerja pejabat kolonial, kini menjadi pengingat waktu bagi para wisatawan yang datang untuk mengenal sejarah bangsanya sendiri. Bangunan yang dulu menindas rakyat, kini berdiri sebagai simbol pembelajaran dan pelestarian warisan sejarah Indonesia. Museum Fathahillah tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Ia adalah saksi bahwa waktu boleh berubah, namun jejak sejarah tidak akan pernah hilang. Museum Fathahillah berdiri kokoh di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, kawasan Kota Tua Jakarta, wilayah Jakarta Barat. Tempat ini menjadi pusat dari area bersejarah yang dulu dikenal sebagai Oud Batavia, jantung pemerintahan dan perdagangan Hindia Belanda pada abad ke-17 hingga ke-19. Dari segi letak, museum ini sangat strategis. Di depannya terbentang alun-alun Fathahillah, lapangan luas yang pada masa kolonial sering digunakan untuk acara resmi, upacara, bahkan eksekusi publik. Sementara di sekitarnya berdiri bangunan-bangunan bersejarah lain, seperti Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Ketiganya bersama Museum Fathahillah membentuk satu kawasan wisata budaya yang syarat nilai sejarah. Secara arsitektur, bangunan Museum Fathahillah merupakan contoh nyata dari gaya arsitektur klasik Belanda abad ke-17. Bangunannya besar dan simetris, dengan atap genteng merah, pintu kayu besar dan jendela tinggi berjajar rapi. Dindingnya tebal, terbuat dari campuran batu bata dan kapur, menunjukkan kekuatan konstruksi masa lalu yang masih kokoh meski telah berusia ratusan tahun. Di bagian tengah bangunan terdapat menara kecil dengan jam besar di puncaknya. Jam ini dahulu berfungsi sebagai penanda waktu bagi seluruh kegiatan di kota Batavia. Bahkan bunyi lonceng dari menara ini menjadi simbol kedisiplinan dan kekuasaan pemerintah kolonial yang berpusat di sana. Museum Fathahillah memiliki 3 lantai utama. Bagian bawah tanah dulunya digunakan sebagai ruang tahanan, tempat orang-orang pribumi dan tahanan politik dikurung dalam kondisi yang gelap dan lembab. Sementara lantai atas digunakan sebagai ruang kerja gubernur jenderal, ruang sidang, serta tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting pemerintahan. Kini seluruh ruangan itu telah diubah menjadi ruang pameran. Dari ruang bawah tanah yang penuh sejarah kelam, hingga ruang atas yang penuh benda bersejarah, semuanya dirancang agar pengunjung dapat memahami bagaimana kehidupan dan kekuasaan berlangsung di masa kolonial. Bangunan ini tidak hanya menawan dari segi bentuk, tetapi juga mengandung makna mendalam. Ia adalah cermin arsitektur masa lalu yang kini menjadi pengingat bahwa di balik keindahan, tersimpan kisah perjuangan dan pengorbanan. Nama Fathahillah bukan sekadar sebutan biasa. Ia berasal dari sosok pahlawan besar yang jasanya begitu berarti bagi sejarah Jakarta, yaitu Fathahillah atau Faletehan, seorang panglima perang dari Kesultanan Demak. Pada abad ke-16, tepatnya tahun 1527, Sunda Kelapa, nama lama dari pelabuhan yang kini dikenal sebagai Jakarta, berada dalam ancaman kekuasaan Portugis. Mereka berencana mendirikan benteng di wilayah itu untuk memperluas jalur perdagangan dan kekuasaannya di Nusantara. Namun Fathahillah yang saat itu diutus oleh Sultan Trenggana dari Demak berhasil menggagalkan rencana tersebut. Dalam pertempuran besar yang terjadi di pelabuhan Sunda Kelapa, pasukan Fathahillah berhasil mengusir Portugis dan menaklukkan wilayah itu. Kemenangan besar itu membuatnya mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Dari situlah cikal bakal kota Jakarta lahir. Pemilihan nama Fathahillah untuk museum ini bukan tanpa alasan. Bangunan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda,
kini memakai nama pahlawan yang justru pernah mengusir penjajah dari tanah ini, sebuah simbol perubahan makna, dari tempat kekuasaan kolonial menjadi tempat pengingat perjuangan rakyat Nusantara. Nama itu juga mencerminkan semangat pembebasan dan kebangkitan. Dengan menyandang nama Fathahillah, museum ini seakan ingin menegaskan bahwa sejarah bukan hanya milik penjajah, tapi juga milik bangsa yang pernah berjuang untuk merebut kemerdekaannya. Kini, setiap kali orang melangkah ke dalam bangunan itu, nama Fathahillah seolah berbisik lembut di dinding-dindingnya, mengingatkan bahwa Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan berdiri di atas perjuangan, keberanian, dan keyakinan seorang pahlawan yang berjuang demi tanah airnya. Bangunan yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah dahulu memiliki fungsi yang sangat berbeda. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1707 hingga 1710, bangunan ini didirikan atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn dan diberi nama Stadhuis van Batavia, yang berarti Balai Kota Batavia. Ia berfungsi sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, tempat seluruh kebijakan dan keputusan penting dijalankan. Dari gedung inilah para pejabat kolonial mengatur jalannya roda pemerintahan dan perdagangan di Nusantara bagian barat. Segala aktivitas pemerintahan, pengadilan, hingga urusan hukum dijalankan di bawah atap bangunan ini. Bahkan halaman di depan bangunan yang kini menjadi Taman Fathahillah dulu digunakan sebagai tempat eksekusi publik bagi para tahanan yang dianggap melanggar hukum pemerintahan kolonial. Bangunan ini tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga tempat penderitaan rakyat pribumi. Di bagian bawah tanahnya terdapat penjara bawah tanah yang sempit, lembab dan gelap. Para tahanan politik, pemberontak, serta rakyat yang menentang kekuasaan Belanda seringkali dikurung di tempat itu. Udara yang pengap dan minimnya cahaya membuat banyak dari mereka tidak pernah keluar dalam keadaan hidup. Salah satu tokoh besar yang pernah merasakan kerasnya nasib di sini adalah Pangeran Diponegoro. Setelah ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830, beliau sempat ditahan di Stadhuis Batavia sebelum akhirnya dibuang ke Makassar. Kisahnya menjadi salah satu bagian paling kelam dari sejarah gedung ini. Selain sebagai kantor pemerintahan dan pengadilan, gedung ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Gubernur Jenderal Belanda. Di lantai atas terdapat ruang kerja megah, ruang rapat dan kamar pribadi yang dilengkapi perabot mewah bergaya Eropa. Segala peraturan, kebijakan, hingga strategi penjajahan disusun dari ruangan ini, menjadikannya pusat kekuasaan kolonial yang amat kuat. Namun waktu berjalan dan makna bangunan ini pun berubah. Dari simbol kekuasaan dan penindasan, ia perlahan beralih menjadi simbol edukasi dan pelestarian. Dari tempat yang dulu ditakuti rakyat, kini menjadi tempat yang dikunjungi untuk mengenang masa lalu dan belajar dari sejarah. Bangunan ini menjadi bukti bahwa meskipun masa kelam pernah terjadi, namun sejarah selalu punya cara untuk memberi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, suasana Jakarta penuh semangat dan harapan baru. Namun, gedung megah bergaya kolonial di kawasan kota tua ini, yang dulunya menjadi pusat pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, masih menyimpan aroma masa lalu. Bangunan itu belum serta-merta berubah fungsi, sebab Indonesia kala itu masih dalam proses panjang membangun jati diri bangsa dan menata ulang warisan kolonial yang tersebar di berbagai kota. Pada awal masa kemerdekaan, gedung ini dialihfungsikan sebagai markas militer dan kantor pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring berkembangnya situasi politik dan ekonomi, bangunan tersebut mulai kehilangan fungsi resminya dan sempat terbengkalai. Namun di balik cat tembok yang memudar dan jendela kayu yang lapuk, tersimpan nilai sejarah yang sangat besar, nilai yang tidak boleh hilang begitu saja. Memasuki tahun 1960-an, pemerintah DKI Jakarta mulai menyadari pentingnya menjaga peninggalan sejarah sebagai jejak perjalanan bangsa. Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin memiliki visi untuk menjadikan kota tua sebagai kawasan wisata sejarah yang dapat mendidik generasi muda. Ia percaya bahwa setiap bata dan pilar tua di kawasan ini menyimpan cerita perjuangan, penjajahan, dan kebangkitan rakyat Jakarta. Karena itu, pada tahun 1968, dimulailah proyek besar restorasi bangunan Balai Kota Batavia. Tim arsitek dan sejarawan bekerja sama memulihkan bentuk aslinya, mempertahankan desain kolonial khas abad ke-17, sambil memperkuat struktur bangunan agar tetap kokoh. Restorasi ini tidak sekadar perbaikan fisik, tetapi juga upaya menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah Jakarta. Akhirnya, setelah melalui proses panjang,
Bangunan bersejarah ini diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta, yang kemudian dikenal dengan nama Museum Fathahillah. Peresmian ini bukan hanya simbol pembukaan museum baru, tetapi juga titik balik dalam pelestarian warisan kolonial menjadi aset kebudayaan nasional. Sejak saat itu, Museum Fathahillah menjadi jantung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Setiap sudutnya menyimpan kisah panjang, mulai dari masa kejayaan Batavia, masa penjajahan, hingga masa kebangkitan bangsa Indonesia. Ruang bawah tanah yang dahulu digunakan sebagai penjara kini menjadi tempat renungan sejarah. Sementara aula besarnya menampilkan peta-peta kuno, patung, perabotan Belanda, dan artefak dari masa kolonial. Kini, bangunan yang dahulu melambangkan kekuasaan asing justru berdiri tegak sebagai monumen kebanggaan bangsa. Ia menjadi saksi bahwa sejarah, meski pahit, tetap bisa menjadi sumber pengetahuan dan kebanggaan jika dijaga dan dipelajari dengan bijak. Memasuki Museum Fathahillah seakan melangkah mundur ke masa lalu. Suasana klasik menyambut setiap pengunjung, dengan lantai batu besar yang masih asli dari abad ke-17, jendela kayu tinggi berdaun ganda, dan langit-langit yang menjulang tinggi. Bau kayu tua dan udara lembab khas bangunan kolonial menambah kesan seolah waktu berhenti di sini. Museum ini memiliki lebih dari 23.000 koleksi benda bersejarah, mulai dari peninggalan masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda dan era kemerdekaan. Setiap ruangan memiliki ceritanya sendiri, menyusun potongan kisah Jakarta dari waktu ke waktu. 1. Ruang Sejarah Batavia. Ruang pertama membawa kita ke masa awal berdirinya Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Di ruangan ini terpajang peta kuno kota Batavia, lengkap dengan denah benteng, kanal, dan tembok kota yang dulu mengelilinginya. Ada juga miniatur kapal VOC yang menggambarkan betapa pentingnya peran Batavia sebagai pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara. 2. Ruang Gubernur Jenderal. Ruang besar dengan meja panjang dari kayu jati dan kursi tinggi berukir indah ini dulunya adalah ruang kerja Gubernur Jenderal VOC. Disinilah banyak keputusan besar diambil, termasuk kebijakan dagang dan politik kolonial yang memengaruhi nasib rakyat Nusantara. Sekarang ruangan ini menampilkan lukisan potret para gubernur jenderal dan perabot asli dari abad ke-18 yang terawat rapi. 3. Ruang Pengadilan dan Penjara Bawah Tanah. Inilah bagian yang paling menarik sekaligus menggetarkan hati. Di ruang bawah tanah museum terdapat penjara sempit dengan langit-langit rendah, tempat para tahanan politik dan rakyat pribumi dahulu disiksa sebelum diadili. Dinding tebal dari batu bata dan ventilasi kecil menjadi saksi penderitaan mereka. Kini ruangan itu dibiarkan apa adanya, menjadi pengingat bahwa kebebasan bangsa ini dibayar dengan air mata dan darah. 4. Koleksi arkeologi dan keramik. Museum Fathahillah juga memiliki koleksi arkeologi yang ditemukan di sekitar Jakarta, seperti prasasti, batu nisan Belanda, dan patung-patung Hindu-Buddha. Di bagian lain, terdapat koleksi keramik Tiongkok, Belanda, dan Jepang yang menandakan hubungan dagang antar bangsa di masa lalu. Setiap benda di sini bukan sekadar artefak, tapi bukti nyata betapa Jakarta telah lama menjadi pusat peradaban dan pertemuan berbagai budaya dunia. 5. Ruang Budaya Betawi. Sebagai penutup perjalanan sejarah, pengunjung diajak menyelami kebudayaan asli Jakarta, yaitu Betawi. Di ruangan ini dipamerkan perabot rumah tangga tradisional, pakaian pengantin Betawi, topeng ondel-ondel, dan alat musik tanjidor. Ruang ini memberi pesan bahwa meskipun Jakarta pernah dijajah dan dipengaruhi banyak budaya, jiwa Betawi tetap hidup dan menjadi akar identitas kota ini. Kini, Museum Fathahillah bukan hanya tempat menyimpan benda tua, tapi juga ruang edukasi dan refleksi sejarah. Banyak sekolah dan wisatawan datang untuk belajar tentang masa lalu, mengingat perjuangan, dan menghargai warisan budaya bangsa. Di sini setiap batu, setiap lukisan, dan setiap benda berbicara, menyampaikan pesan tentang perjalanan panjang Jakarta menuju kota metropolitan yang kita kenal sekarang. Museum Fathahillah bukan sekadar bangunan tua yang berdiri di jantung Kota Tua Jakarta. Ia adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, dari masa penjajahan, penderitaan, hingga kebangkitan menuju kemerdekaan. Setiap sudutnya menyimpan pelajaran berharga tentang keteguhan, perjuangan, dan jati diri bangsa. Baru, mengingat sejarah, menghargai pengorbanan. Bagi generasi muda, mengunjungi Museum Fathahillah berarti belajar langsung dari masa lalu. Dinding tebal dan ruangan gelap di penjara bawah tanah mengingatkan kita
akan penderitaan para pahlawan dan rakyat kecil yang tertindas. Namun di balik itu tersimpan pula kisah keberanian. Bagaimana semangat untuk merdeka tidak pernah padam, meski dibungkam oleh kekuasaan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, melainkan diperjuangkan dengan nyawa dan pengorbanan. 2. Nilai kebudayaan dan identitas melalui berbagai koleksi di museum. Kita juga diajak memahami kekayaan budaya Jakarta. Beragam peninggalan dari masa Hindu-Buddha, Islam hingga kolonial Belanda menunjukkan bahwa kota ini tumbuh dari pertemuan banyak peradaban. Namun di tengah semua pengaruh luar itu, kebudayaan Betawi tetap tegak berdiri, menjadi identitas yang khas dan membanggakan. Pesan ini penting bagi anak muda, bahwa modernitas tidak boleh membuat kita kehilangan akar budaya sendiri. 3. Refleksi tentang waktu dan perubahan bangunan tua Museum Fathahillah telah melewati lebih dari 3 abad usia. Ia menyaksikan pasang surut kekuasaan, pergantian zaman dan perubahan besar di Jakarta. Namun ia tetap berdiri kokoh, seolah berkata bahwa waktu boleh berubah, tapi nilai sejarah harus tetap dijaga. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengagumi kemajuan teknologi, tapi juga menanamkan rasa cinta terhadap sejarah bangsa. 4. Inspirasi untuk masa depan. Dari museum ini kita belajar satu hal penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Tanpa mengenal masa lalu, kita akan kehilangan arah di masa depan. Bangunan tua ini mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab, menjaga warisan budaya, melestarikan sejarah, dan meneruskan semangat juang para pendahulu. Kini, Museum Fathahillah bukan hanya tempat wisata sejarah, tetapi juga tempat untuk merenung, belajar, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketika seseorang melangkah keluar dari pintu museum itu, semoga bukan hanya membawa foto dan kenangan, tapi juga membawa kesadaran baru, bahwa setiap batu, setiap benda, dan setiap kisah di dalamnya adalah bagian dari diri kita sebagai bangsa Indonesia.